Jadi ini yang panduan peserta, bukan pengawas. Nanti adanya hanya peserta, pengawas, sama penyelia. Dulu kita melakukan UP itu secara daring tapi berbasis TUK. Dulu begitu karena tidak ada pandemi, ya. Jadi dulu dilakukan seperti ini. Kemudian ada perubahan ketika PPKM. Ketika PPKM ini maka ujiannya UP-nya itu daring berbasis domisili. Daring berbasis domisili. Jadi ujiannya di rumahnya sendiri-sendiri. Ya. Tapi ada syarat. Apa itu UP? Oh ini nih, sebentar. Ini masuk ke berikutnya. Jalan nggak slide saya ya? Oke, saya gini aja lah. Nanti ketimbang udah jalan slide saya. Jadi UP berbasis domisili itu UP yang dilakukan secara daring. Jadi uji pengetahuan secara daring. Peserta berada di tempat tinggal domisili masing-masing. Nah ini ya, domisili masing-masing. Ini yang penting. Terus atau tempat tinggal yang dipilih dengan pertimbangan akses internet. Kalau di rumahnya kebetulan agak pedalaman terus tidak ada internet, boleh mencari tempat yang akses internetnya lebih mudah, bisa dijangkau. Tetapi tetap ada syarat, satu ruangan satu orang. Jadi tidak boleh satu ruangan dipakai bersama-sama, tidak boleh. Satu ruangan hanya boleh ada satu orang yang ikut ujian itu. Ini yang penting. Ya, saya tegaskan itu. Boleh misalnya saya pinjem sekolah, kebetulan sekolah itu internetnya bagus, tapi nanti di sekolah Bapak Ibu ujiannya itu satu kelas satu orang ya, Bapak Ibu sendiri. Ya, tidak boleh ada orang lain di kelas itu. Ini kalau berbasis domisili, kita tidak tahu di Kemenak ini pada andekan nanti menerapkan ini berarti mengikuti pola aturan ini. Terus ujiannya kayak apa? Ujiannya itu harus menggunakan laptop, tidak bisa PC. Kenapa harus menggunakan laptop? Karena nanti laptop itu kabel-kabelnya kan terbatas, itu bisa terdetek. Kalau menggunakan PC, dikhawatirkan ada kabel-kabel yang digunakan kesengajaan untuk berbuat curang. Makanya tidak boleh menggunakan PC, harus laptop. Apakah laptop miliknya sendiri atau pinjam, terserah. Mau pinjam boleh, mau milik sendiri boleh, nyewa juga boleh laptop karena sehari. Layarnya minimal 10 inci. Menggunakan sistem minimal operasi Windows 8 32 byte. Jadi yang apa namanya kriteria ini saya pikir nanti kalau benar-benar menggunakannya akan ada penjelasan lagi yang detail di Kemenak. Minimal 2 GB RAM-nya supaya tidak macet-macet. Terus storage-nya 10 GB. Nah, dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Terus memiliki baterai dalam keadaan berfungsi sehingga bisa disiapkan chargernya. Dan kedua menggunakan handphone. Kenapa kok perlu ada handphone? Nah, handphone ini digunakan untuk aplikasi Zoom yang akan mengawasi Bapak Ibu di ruangan itu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh bergeser atau pindah-pindah di tempat itu karena diawasi oleh handphone Zoom ini. Jadi Zoom ini akan mengawasi Bapak Ibu. Nanti satu orang pengawas mengawasi 15 orang. Jadi akan bisa lihat Bapak Ibu kalau beraneh-aneh, bermain aneh-aneh, keluar dari itu juga akan di off-kan, akan di-out-kan. Jadi sudah akan dibatalkan ujiannya gitu ya. Ini hati-hati. Kita memang benar-benar ketat untuk ini. Karena paradigma kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbuat curang itu berdosa. Supaya tidak ke sana, kita buat aturan yang ketat, ya. Koneksi internet stabil, kuotanya minimal 10 GB karena 3 jam ujiannya, maka 10 GB. Ini gambarannya seperti itu fasilitasnya. Kemudian petunjuk pelaksanaan bagi peserta itu begini. Peserta menyiapkan laptop, jadi sebelum ujian ini peserta
menyiapkan laptop, handphone, ya, terus kemudian menyiapkan koneksi internet, menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman dengan pencahayaan yang cukup. Ini satu orang satu ruang, ya, satu orang satu ruang, per ruang satu orang. Di kamarnya sendiri boleh, ya. Mau nyewa gedung besar kemudian dipakai untuk sendiri juga boleh, terserah. Pokoknya satu ruang satu orang. Peserta menyediakan meja kursi untuk dirinya sendiri, kemudian diatur jaraknya kurang lebih 2 meter antara teks itu semua. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol pun botol gelas air minum yang transparan, obat-obatan pribadi kalau bagi yang sakit, kertas kosong, kertas kosong ditunjukkan kepada pengawas, kertasnya kosong, satu alat tulis. Kertas kosong ini pun nanti di akhir harus ditunjukkan kepada peserta coret-coretan itu dan dirobek di hadapannya pengawas. Gitu. Ini aplikasi yang digunakan adalah SEB. Ya, peserta mengikuti ujian sesuai dengan jadwal, tidak boleh saya minta diundur dan sebagainya, tidak bisa seperti itu. Jadi hari H itu ya itulah dilaksanakan. Nanti peserta akan dibuatkan grup WA dengan pengawas sehingga beberapa hari sebelumnya sudah bisa koordinasi, ya. Saat pelaksanaan mengikuti menaati instruksi pengawas, menyetujui fakta identitas bahwa itu kriterianya satu ruang satu orang dan seterusnya itu. Ini peserta mengerjakan ujian secara mandiri, tidak dibantu oleh orang atau alat apapun. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap layar monitor dengan menampakkan wajah 100%. Nah, selama waktu pelaksanaan ujian harus selalu berada di tempat duduk ini selama 3 jam sampai waktunya habis. Ya. Peserta harus mengikuti tata tertib dengan baik. Ini. Nah, kalau setelah pelaksanaan apa? Setelah pelaksanaan nanti mengisi umpan balik seperti biasanya, kemudian menunjukkan kepada pengawas coretan-coretan di kertas kosong tadi itu, kemudian selanjutnya merobek-robek kertas di hadapan pengawas. Setelah selesai ini ya, baru pengawas menginstruksikan arahan selesai ujian. Nah, ini. Tata tertibnya kayak apa? Tertibnya harus memasang SIB tadi itu, aplikasi tadi itu, terus masuk paling lambat 30 menit sebelum ujian, mengikuti ujian sesuai dengan jadwal, harus berpakaian rapi. Ini di dalam ruangan yang tenang nyaman, tanpa ada orang lain, ini satu ruangan sendirian ini, tanpa ada orang lain, ini yang penting. Terus kemudian jaraknya tadi 2 meter tadi itu, menaati pengawas, terus kemudian ini kalau peserta aplikasi Zoom-nya mati, ya, misalnya HP-nya aplikasi Zoom-nya mati, maka dihentikan oleh pengawas untuk sementara waktu, dihentikan. Diberi kesempatan peserta tersebut memperbaiki. Kalau lebih dari 5 menit, ya, maka ujian dihentikan. Kalau sebelum 5 menit, maka bisa lanjut. Tapi kalau lebih dari 5 menit, dihentikan ujiannya. Berarti tidak bisa gagal untuk ujian saat itu. Nanti kalau masih ada ujian-ujian berikutnya, bisa ikut berikutnya. Tapi kalau sudah tidak ada, berarti habis. Ya. Makanya ini diupayakan sebaik mungkin. Tadi harus ujiannya secara mandiri. Terus HP-nya posisinya silent. Dilarang mendokumentasikan, menyebarluaskan soal UP berbasis domisili. Jadi dilarang menyebarluaskan ini. Nah, peserta tidak boleh ikut kegiatan lain selain ujian. Tidak boleh nyambi-nyambi sambil ngomong, sambil kegiatan lain, tidak boleh. Ya. Ini peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP, termasuk dilarang pergi ke toilet selama waktu ujian, karena itu sebelum ujian dipersilahkan ke toilet dulu, ya, silakan. Dilarang makan dan atau merokok, makan, minum atau merokok, kecuali minumnya yang minum air putih tadi itu. Nah, itu jika kondisi darurat,
misalnya ada gempa, ada badai, longsor, maka UP ditunda dan akan dijadwalkan lebih lanjut. Kalau gangguan pada server pusat, maka akan diberitahukan dan nanti diberikan jatah waktu 60 menit di server pusat untuk perbaiki. Jika lebih dari itu, hujan ditunda. Kalau putus koneksi dari sisi mahasiswa diberi waktu 5 menit, ya. Larangan-larangan ada. Kalau peserta lupa matikan HP, peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian, sanksinya ini termasuk ringan. Diingatkan, disuruh berganti pakaian. Kemudian pelanggaran sedang, kalau peserta terlambat masuk Zoom, maka peserta dibatalkan pada sesi tersebut, kan diberi jatah waktu 30 menit sebelum ujian. Kalau saat ujian sudah mulai baru datang, maka dibatalkan. Kenapa begini? Karena ujiannya kan di rumah masing-masing. Kalau telat alasannya perjalanan itu tidak masuk akal. Mau di rumah masing-masing, ya. Peserta tidak memasang aplikasi SEB tadi itu, meninggalkan ruang ujian juga akan dibatalkan. Kalau berat, menyebarluaskan soal, ini berat, maka peserta tidak lulus, dinyatakan tidak lulus, dan tidak boleh mengikuti UP dalam 2 tahap retaker. Artinya ngulang 2 kali tidak bisa. 2 kali ngulang tidak bisa. Sehingga seandainya setahun cuma sekali, berarti Bapak Ibu habis jatahnya untuk ikut UP. Karena itu tolong jangan sekali-kali menyebarkan soal ini. Peserta dibantu pihak lain atau masukkan data, maka Bapak Ibu dibatalkan sebagai peserta UPMPG otomatis, tidak lulus dan batal untuk seterusnya, tidak bisa ikut ujian seterusnya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan ini. Ya, silahkan seandainya nanti kalau terkait dengan ujian yang berbasis domisili, kita bahas berikutnya ketika nanti Bapak Ibu ada persiapan UP.